Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 541 Pemimpin Pasukan Bela Diri. Zuo Chenbing adalah seorang ahli bela diri senior dan dia sangat takut dengan seni bela diri Qinlang. Saat ini energi sejati Qinlang sedang terkuras. Kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, harus tunggu kapan lagi. Saburo Sato tiba-tiba terbangun dan berkata, "Qinlang, kamu sudah membunuh Master Tokyo. Kejahatanmu sangatlah serius. Kalau kamu memahami keadaan saat ini, segera berlutut dan minta maaf pada kami. Aku akan mengampunimu. Lalu, kamu ikut kami kembali ke Tokyo. Dengan begitu hari ini aku tidak akan membunuhmu." Saburo mengatakan dia tidak akan membunuh Qinlang. Itu hanyalah omong kosong, sekarang adalah kesempatan terbaik. Untuk membunuh Qinlang, dia tidak mungkin akan melewati kesempatan ini. Walaupun hari ini tidak membunuh Qinlang, dia juga pasti akan mematahkan kaki tangan Qinlang dan menyiksanya habis-habisan. Qinlang masih tidak mau meminta maaf. Zuo Chenbing juga berkata, jika Saburo marah, maka akibatnya akan sangat fatal. Sen Qingshan dan yang lainnya menatap Qinlang dengan dingin, sedang menunggu Qinlang berlutut dan meminta ampun. "Qinlang, kamu tidak ingin mengakui kesalahan? Apakah kamu ingin melawanku?" Saburo Sato berkata, "Walaupun kemampuan seni bela dirimu membuatku terkejut, tapi sekarang kamu sudah kehabisan energi sejati. Kamu sama sekali bukanlah lawan kami." Qinlang menatap Saburo Sato sambil tersenyum, "Energi sejatiku memang berkurang, tapi untuk melawan kalian, masih lebih dari cukup." Dia sendirian, namun sama sekali tidak takut. Kekanak-kanakan. Melihat kepercayaan diri Qinlang, suara Saburo Sato menjadi berat dan menunjukkan sebuah isyarat. Begitu isyarat ini dilakukan, hutan yang ada di sekitar langsung bergerak, puluhan pohon terus bergetar. Setelah itu ada 18 bayangan muncul di kaki tembok besar, mereka semua memakai topeng dan hanya kelihatan sepasang mata. Gerakan mereka seperti terbang, sangat kompak, terlihat jelas kalau mereka sudah terlatih. Dalam seketika, mereka sudah sampai di tepi hutan. Mereka semua bergantung di akar pohon dan menatap Qinlang dengan tatapan dingin. Mereka juga membawa pedang samurai berwarna hitam, sangat menyeramkan. "Ninja." Qinlang memicingkan mata. "Kelihatannya hari ini kalian sudah bertekad ingin aku mati. Kalau tidak mana mungkin akan membawa ninja kemari." Mendengar ucapan ini, Sen Qingshan dan yang lainnya pun terkejut. Sangat tidak menyangka Saburo Sato mengundang ninja kemari dan juga semakin yakin kalau Qinlang pasti akan mati. Ninja juga memiliki kemampuan khusus. Jika begitu banyak orang menyerang secara bersamaan, bagaimanapun Qinlang tetap tidak akan bisa melawan. "Jika ingin hidup, maka berlututlah." Saburo Sato kembali berkata pada Qinlang, "Atau jangan salahkan aku kejam, siapa yang memberikan keberanian padamu untuk mengatakan ucapan ini?" Begitu ucapan ini keluar, terdengar suara teriakan di udara. Setelah itu ada sebuah bayangan yang melintas dari pandangan semua orang. Detik berikutnya, seorang pria paruh baya dengan pakaian putih mendarat dan berdiri tepat di sisi Qinlang, bagaikan dewa yang turun ke bumi dan membuat orang memicingkan mata. Dia menaruh kedua tangannya di belakang dan dengan dingin mengamati semua orang. Semuanya patah satu tangan. "Singkirlah dari tempat ini, pemimpin." Melihat pria baju hijau tiba-tiba muncul, Zuo Chenbing yang sedang menunggu kentungan tak terduga pun langsung buru-buru berdiri dan menyapa. Semua peseni bela diri pun menjadi tegang, dengan gugup menyapa, hormat kepada pemimpin. Pria baju hijau bahkan sama sekali tidak melihat mereka, hanya menepuk ringan pundak Qinlang. Wajahnya terlihat memuji. Sen Qingshan tersenyum paksa, "Pemimpin Ye, lama tidak bertemu, kenapa Anda datang secara pribadi ke sini?" Qinlang tertegun dan melihat pria baju hijau sekilas, namun dia tidak berbicara. Saburo Sato dan yang lainnya pun sangat waspada, dengan tatapan tajam.
Menatap pria baju hijau, banyak orang Tokyo yang sudah pernah mendengar nama Ye Changfeng dan juga keahliannya, namun hanya sedikit orang yang pernah bertemu langsung dengannya. Dan juga tidak pernah melihat keahliannya. Saburo Sato juga barusan pertama kali bertemu dengannya. Oleh karena itu meskipun dia tahu kalau Ye Changfeng sangat hebat, tapi melihat tubuhnya yang kurus dan lemah, dia tetap mengangkat kepala, patahkan tangan. Dia mendengus, aku tidak memiliki hobi seperti ini, Ye Changfeng berkata, dua tangan. Ye Changfeng, aku tahu kamu terkenal. Juga mengerti kedudukanmu, tapi kami juga tidak mudah dipermainkan. Melihat lawannya begitu agresif, Saburo Sato langsung marah, kalau hari ini kamu berinisiatif menyerahkan Qin Lang pada kami, kedepannya kita tidak akan saling mengganggu, kalau hari ini kamu ingin ikut campur, maka jangan salahkan kami tidak. Memandang wajahmu, dia memiliki puluhan orang, terlihat sangat percaya diri, Ye Changfeng tertawa, memandang wajahku. Duar. Ye Changfeng tiba-tiba jongkok, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan angin yang mengerikan. Saat hembusan angin itu lewat banyak orang yang memicingkan mata. Setelah itu, 18 ninja terjatuh dari pohon, seperti burung yang dipanah orang. Setelah mereka jatuh ke tanah, tidak ada satu orang pun yang bangkit, seluruh tubuh mereka berlubang dan berdarah karena dipanah oleh kerikil. Pada saat bersamaan, kaki Saburo Sato dan yang lainnya juga lemas dan langsung berlutut. Bukan karena mereka ingin berlutut, melainkan karena aura Ye Changfeng terlalu kuat, seperti sebuah gunung yang sangat berat sedang menekan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa menahannya. Kuat sekali, wajah Saburo Sato langsung pucat, keringat dingin mengalir dari punggungnya. Pemandangan ini tidak hanya membuat mulut Zhuo Chenbing dan yang lainnya kering, Sen Qingshan dan beberapa orang yang lainnya juga tercengang. Luar biasa, Saburo Sato juga merupakan ahli seni bela diri kekuatan batin puncak, sekarang dia bahkan tidak terkendali. Dan berlutut di hadapan Ye Changfeng, sama sekali tidak memiliki wibawa dan harga diri yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli. Ye Changfeng bahkan begitu hebat. Sen Qingshan yang pertama kali melihat keahlian Ye Changfeng, pertama kalinya dia menyimpan kesombongannya, jangankan pengawal atau ahli bela diri yang ada di sisinya, bahkan orang San yang dia kenal, mungkin juga sangat sulit untuk mencapai kemampuan Ye Changfeng ini. Qin Lang juga diam-diam menganggukkan kepala. Dia sudah sangat memandang tinggi kemampuan Ye Hangfeng, namun akhirnya menyadari dia masih terlalu meremehkannya. Bos organisasi seni bela diri memang berbeda ya. Ye Changfeng menaruh kedua tangan di belakang dan melihat ke arah Saburo Sato. Beritahukan padaku, bagaimana kamu memandang wajahku? Maaf, Tuan Ye. Saburo Sato dengan susah payah berkata, aku sudah menyinggungmu, tolong maafkan aku akan menyingkir dari tempat ini. Awalnya dia mengira dirinya mungkin bukanlah lawan Ye Changfeng, tapi juga tidak akan terpaut begitu jauh. Hingga saat ini dia barusan benar-benar merasakan jarak antara dirinya dan Ye Hangfeng. Itu adalah jurang yang tidak akan bisa dia lewati seumur hidupnya. Kalau bukan karena sedang berada di tembok besar, serangan Ye Changfeng tadi mungkin akan menghancurkan sekeliling menara suar tempat dirinya berada. Dia Saburo adalah ahli seni bela diri. Bagaimana mungkin tidak mengerti tingkat seni bela diri Ye Changfeng, sangat tidak tertebak. Menyingkir. Sudah telat, Ye Changfeng mendengus. Setelah itu, kaki kirinya menginjak, sebuah pedang hancur berkeping-keping dan berterbangan. Belasan murid Koizumi mati dalam seketika. Rasa takut muncul dari hati orang-orang Sen Qingshan. Mereka pernah melihat pembunuhan, tapi serangan Ye Hangfeng ini benar-benar membuat orang takut, terlalu sembarang, terlalu kejam, seolah-olah sedang membunuh beberapa ekor semut. Kelopak mata Saburo Sato terus melompat. Pada saat ini dia tahu kalau hari ini dia akan sangat sulit untuk mengakhirinya lagi. Dia tanpa sadar melihat ke arah Sen Qingshan. Nafas Sen Qingshan pun menjadi berat, namun akhirnya tetap maju ke depan. Bagaimanapun dia sering berhubungan dengan seni bela diri Tokyo. Tuan Ye, bagaimanapun kita tetap jangan mempengaruhi hubungan antara kedua penduduk. Bagaimana kalau
sebaiknya mengubah pertempuran menjadi perdamaian. Plak, Ye Changfeng langsung menamparnya. Apakah kamu berhak untuk berbicara? Shen Qingshan terlempar sejauh 7-8 meter dan terbanting di koridor tembok besar, seperti mayat yang sedang menggeliat di lantai. Melihat Shen Qingshan begitu menyedihkan, Zhuo Chenbing mana mungkin berani berbicara lagi. Dia hanya terus mundur ke belakang. Tingkat seni bela diri Ye Changfeng bisa dikatakan adalah yang terhebat di dunia seni bela diri, tapi sebenarnya Qin Lang lebih hebat, namun orang-orang ini sepertinya lebih takut dengan Ye Changfeng. Tidak, sebenarnya mereka lebih takut pada Qin Lang. Oleh karena itu mereka memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya, tapi hanya bisa berteriak saja. Terhadap Ye Changfeng, mereka langsung berani berbicara, karena mereka tahu, Ye Changfeng lebih kejam dan lebih sadis. Bab 542. Ampun pemimpin. Aura Ye Changfeng sangat kuat, ini karena dia adalah orang yang berkedudukan tinggi dan memegang perkataannya. Selain itu dia juga merupakan master seni bela diri yang jarang ada di Huaxia. Patahkan cakarmu itu atau mati. Ye Changfeng berbicara dengan santai. Seolah-olah Saburo adalah seekor semut aura yang arogan. Itu membuat orang tidak bisa bernafas. Wajah Saburo sangat pucat, dia menatap sepasang tangannya dan ragu selama beberapa detik saat melihat tatapan Ye Changfeng yang begitu mengerikan. Tubuhnya langsung gemetar dan langsung menghantam sepasang tangannya di lantai. Krek. Dasar segar berlumuran di tembok besar membuat orang-orang yang melihatnya ketakutan. Orang-orang akhirnya melihat kekejaman Ye Changfeng kembali dan beritahukan pada dunia bela diri Tokyo. Ye Changfeng berjalan ke hadapan Saburo Sato dan berkata, 6 bulan kemudian, Ye Changfeng pemimpin organisasi bela diri akan membawa utusan pertama yaitu Qin Lang untuk melawan Tokyo. Baik. Saburo Sato pergi dengan menahan rasa sakit, sedetik pun dia tidak ingin dan juga tidak berani untuk berada di sini lagi. Siapa tahu kapan Ye Changfeng akan tiba-tiba menamparnya sampai mati. Selain itu dia juga harus kembali secepat mungkin untuk melaporkan kabar bahwa setengah tahun kemudian, organisasi bela diri dari Huaxia akan menantang dunia seni bela diri Tokyo. Ini terlihat seperti menantang, namun faktanya adalah Ye Changfeng memanfaatkan Qin Lang untuk membunuh generasi muda Tokyo. Kalau dunia seni bela diri Tokyo menerima tantangan, mereka pasti akan mengutus generasi muda dari negara mereka. Jika orang-orang ini dibunuh oleh Qin Lang, maka seni bela diri Tokyo pasti akan terputus. Bagaimanapun orang-orang ini pasti adalah penerus yang sudah dipilih dengan cermat. Ini merupakan jawaban langsung terhadap Koizumi yang mati di negara lain, adalah serangan balik yang besar. Selain itu, juga sangat kejam. Saburo Sato hanya bisa kembali secepat mungkin untuk mendiskusikan strategi. Saburo barusan menghilang, belasan mobil pun menuju kemari, membuka pintu mobil dan puluhan anak buah Ye Changfeng pun keluar dari mobil. Mereka dengan lincah membersihkan tempat kejadian. Beberapa waktu kemudian, mayat Koizumi dan yang lainnya sudah dibersihkan semua. Tempat kejadian sudah kembali seperti semula, cahaya yang terang dan pemandangan yang indah. Beberapa waktu kemudian, Chang Zihong dan Song Xiaoyu diantar ke atas. Melihat Qin Lang baik-baik saja, semua orang sangat senang, bersorak dan berpelukan dengan Qin Lang. Setelah melewati bahaya, hubungan semuanya pun semakin erat. Qin Lang juga tidak terlalu berkontribusi pada organisasi bela diri, tapi dia memiliki musuh yang sama dengan para faksi muda dan kuat ini. Oleh karena itu dia juga sangat senang. Suasana penuh dengan kehangatan. Namun Zhuo Chenbing tahu bahwa bahaya belum berlalu. Ye Changfeng muncul di sini dan juga tantangan pada Tokyo tadi, semuanya menunjukkan bahwa Qin Lang adalah orang yang dikagumi di rapat umum. Yang paling membuatnya khawatir adalah, dia mendengar kata, utusan pertama. Itu tidak hanya membuktikan kedekatan Ye Changfeng dengan Qin Lang, namun juga membuktikan bahwa Qin Lang sekali naik 2 tingkat, dari ketua dan langsung naik menjadi tangan kanan dan tangan kiri
Ye Changfeng, posisi dan kekuasaannya juga bisa dikendalikan oleh Zhuo Chenbing. Zhuo Chenbing mampu mempermainkan Qin Lang dan juga mampu membuat organisasi bela diri Yanjing ketakutan, dengan mengandalkan posisinya yang lebih tinggi satu tingkat dan organisasi penegakan hukum. Sekarang, Qin Lang sudah menginjak kepalanya, dibandingkan dengan tidak rela, dia lebih khawatir. Koizumi sudah mati, tapi masih ada 3 hal yang belum selesai, sesuai dugaan. Setelah Ye Changfeng membungkus luka Qin Lang, dia memalingkan tubuh dan berkata pada Zhuo Chenbing dan Shen Qingshan, pertama, beritahukan pada asosiasi seni bela diri, mulai dari sekarang, aku tidak ingin melihat Shen Qingshan lagi. Jika Shen Qingshan masih berada di asosiasi seni bela diri, maka organisasi bela diri akan menolak semua kerja sama asosiasi bela diri. Dia dengan santai mengakhiri masa depan Shen Qingshan di asosiasi bela diri. Ekspresi Shen Qingshan langsung berubah. Semua orang sangat jelas, dengan pemberitahuan Ye Changfeng ini, Shen Qingshan tidak mungkin bisa bertahan di asosiasi bela diri lagi. Bagaimanapun banyak penghargaan dari asosiasi bela diri, seperti juara pertarungan, juara sanda, juara seni bela diri, anak-anak dari organisasi bela diri banyak berkontribusi. Ye Changfeng, kamu tidak boleh melakukan ini, Shen Qingshan berteriak, aku tidak melakukan kesalahan, kamu tidak boleh memecatku dari asosiasi bela diri. Pertempuran hari ini, walaupun tidak termasuk pertempuran antar dua negara, tapi perbedaan antara kedua pihak sangat jelas. Nada Ye Changfeng tetap begitu dingin seperti biasanya. Kamu sebagai wakil ketua asosiasi bela diri, memiliki tanggung jawab untuk memberikan semangat dan meningkatkan moral penduduk. Akhirnya kamu malah memuji kemampuan orang lain dan meremehkan kemampuan sendiri dan demi menarik simpati peseni bela diri Tokyo, kamu sekali demi sekali mempermalukan Qin Lang. Dengan wibawa yang sangat besar dia berkata, langit bisa mentoleransimu, tapi aku tidak bisa. Wajah Shen Qingshan terlihat sangat buruk. Ye Changfeng, aku hanya mengutamakan kepentingan keseluruhan. Agar hubungan keduanya lebih mudah, maka tidak boleh merusak hubungan antara kedua belah pihak. Pertempuran yang adil, mana mungkin perlu mengutamakan kepentingan keseluruhan. Kalau Qin Lang kalah, Koizumi memotong kepala Qin Lang, apakah kamu akan berdiri di pihak yang mengutamakan kepentingan keseluruhan? Ye Changfeng bercanda, lagi pula, kenapa harus kita yang mengutamakan kepentingan keseluruhan? Namun kamu dan yang lainnya malah begitu semena-mena dan tidak perlu mengutamakan kepentingan keseluruhan. Itu berbeda. Kelopak mata Shen Qingshan melompat, kemampuan kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka, tentu harus lebih menahan diri. Apakah kamu buta? Ye Changfeng mencibir, Koizumi sudah mati, Qin Lang masih hidup, sebenarnya kemampuan siapa yang lebih lemah? Tapi kemenangan Qin Lang bukan diraih dari awal. Shen Qingshan tidak puas dan berteriak, dia menggunakan cara yang tidak benar untuk menghindar, lalu menjatuhkan Koizumi dan menang. Aku rasa ini tidak baik. Seluruh ucapan Shen Qingshan penuh dengan kebohongan. Dia tidak berbicara sesuai kenyataan. Kenyataannya adalah Qin Lang hanya terus mempermainkan Koizumi. Shen Qingshan, kamu sama sekali tidak tahu tingkat seni bela diri Qin Lang. Sudah sampai mana, aku beritahukan padamu, bahkan kamu dan aku bersatu, mungkin juga bukanlah lawan Qin Lang. Mengenai Koizumi, di mata Qin Lang dia hanyalah sebuah daging kecil. Apakah kamu buta? Ye Changfeng sama sekali tidak ragu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Seni bela diri menyapu awan barusan itu hampir tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Shen Qingshan, kamu bersyukurlah atau satu jari Qin Lang sudah bisa membunuhmu. Hanya saja Ye Changfeng tidak mengatakan ucapan ini. Kamu sedang mempermalukan ikimu sendiri atau sedang mengatakan orang Tokip bodoh? Ye Changfeng langsung memutuskan, aku berikan waktu 3 hari untuk kamu pergi atau aku akan memblokir asosiasi bela diri. Shen Qingshan terdiam, wajahnya juga pucat, dia tahu, dirinya sudah berakhir. Hal kedua. Plak. Ye Changfeng berjalan ke hadapan Zhuo Shenbing dan langsung menamparnya.
Zhuo Chenbing sama sekali tidak bisa menahan dan juga tidak berani melawan, berteriak kesakitan dan terbang sejauh belasan meter. Setelah itu, dia kembali bangkit dan menunjukkan senyuman, pemimpin. Zhuo Chenbing, kamu memanfaatkan kekuasaanmu untuk keperluan pribadi, membantu orang berbuat jahat, kamu membiarkan putramu menyakiti orang-orang dan juga menyebabkan anak buah satu asosiasi saling membunuh satu sama lain. Ye Changfeng mengeluarkan tisu dan mengelap kedua tangannya dengan lembut. Hari ini kamu tidak hanya mengabaikan kepentingan organisasi bela diri, tapi juga meremehkan ketua Yanjing dan mendukung orang Tokyo. Kesalahanmu sangatlah fatal, sesuai dengan hukum keluarga. Kesalahanmu tidak bisa dimaafkan. Kamu seharusnya segera dipenggal, tapi hari ini untuk sementara aku akan mengampunimu. Aku akan menyerahkanmu pada penegak hukum baru. Dia pasti akan memperlakukanmu dengan adil. Untuk menenangkan hati orang-orang organisasi bela diri, mendengar ucapan sadis Ye Hangfeng padanya yang belum pernah dia dengar, dari awal dia sudah tahu dirinya akan sangat sulit menyelamatkan diri, tapi setelah mendengar sampai akhir, dia pun lega dan diam-diam menghela nafas lega. Dia mengira Ye Changfeng sengaja memberikan kelonggaran padanya, karena semua bawahan penegak hukum diangkat olehnya sendiri, semuanya memperlakukan dirinya seperti memperlakukan dewa. Walaupun memilih orang baru, pasti juga akan memberikan toleransi padanya. Bab 543. Sudah naik jabatan. Memikirkan ini, Zhuo Chenbing pun terlihat senang dan dalam hati merasa bangga. Dirinya adalah orang yang memiliki kekuasaan di organisasi bela diri dan juga berpengalaman. Oleh karena itu pemimpin yang mempertanyakannya secara pribadi, itu juga merupakan kesempatan untuk tetap hidup. Saat ini Ye Changfeng mulai mengatakan hal ketiga. Ketiga, adalah pergantian pemegang kekuasaan di organisasi bela diri Yanjing. Qin Lang telah berhasil mengintegrasikan organisasi bela diri Yanjing, juga tidak takut dengan kekuasaan kuat dan memenangkan Zhuo Hu. Pertempuran hari ini pun semakin menumbuhkan kewibawaan organisasi bela diri. Mulai dari sekarang, Qin Lang tidak lagi menjadi ketua organisasi bela diri Yanjing dan digantikan oleh Chang Zihong sebagai ketua, Song Xiaoyu dan Zhou Gangyong menjadi wakil. Qin Lang diangkat menjadi utusan pertama organisasi bela diri, yang bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum, berpatroli di 36 provinsi dan mengawasi 36 ketua. Kamu tidak perlu mendengarkan perintah para ketua provinsi, ketua balai dan petua lainnya, kamu hanya perlu bertanggung jawab padaku. Ini adalah token sebagai utusan pertama organisasi bela diri, 5 guru dan 3 landasan sudah menyetujuinya. Aku memberikan hak untuk bertindak sesuka hatimu dan juga berarti, kamu tidak perlu meminta persetujuan setiap hal padaku. Ye Changfeng menyerahkan sebuah token transparan pada Qin Lang. Jika ada orang yang tidak menurut, kamu boleh duluan memenggalnya lalu melapor. Pertempuran di tembok besar pun berakhir. Banyak pertumpahan darah di gunung dan juga banyak orang yang dikubur. Tapi sama sekali tidak ada keributan di luar, dibandingkan dengan keributan yang terjadi saat Koizumi menantang orang. Ketenangan setelah pertempuran ini di luar imajinasi orang-orang, seolah-olah Qin Lang dan Koizumi sama sekali tidak pernah bertempur. 2 hari kemudian, di lantai atas kapal pesiar Sky Harbor, Ye Changfeng duduk di lantai. Baju hijau berkibar dan tangannya sedang memegang gukin. Ye Changfeng tidak hanya hebat dalam bela diri, tetapi dia juga ahli musik. Setelah sebuah lagu berakhir, sepasang tangan Ye Changfeng meninggalkan gukin. Setelah itu dia tersenyum dan menatap Qin Lang. Setelah pertempuran tembok besar selesai, seharusnya bisa dikatakan kamu sudah sangat berhasil, namun kamu malah tidak terkenal. Apakah kamu tahu kenapa? Saat berbicara, dia mengambil teko dan daun teh, lalu menyeduhnya dengan santai. Qin Lang tersenyum sambil menghampirinya. Tidak tahu, bukan, seharusnya mengatakan aku tidak peduli. Pertama, Koizumi sudah mati. Ini adalah hal yang memalukan bagi Tokyo. Ye Changfeng dengan sangat terlatih memegang cangkir, seorang ahli seni bela diri yang sudah terkenal selama puluhan
tahun dibunuh olehmu. Kalau sampai tersebar pasti akan membuat seluruh seni bela diri Tokyo malu. Oleh karena itu seluruh Tokyo berusaha keras untuk menutupi hal ini dan menyampaikan pada publik bahwa pada malam pertempuran, Koizumi tiba-tiba mengalami masalah dan mati. Kedua, aku sudah mengusir Shen Xingshan, tapi itu tidak berarti tidak ada orang yang tidak berambisi lagi, karena mempertimbangkan hubungan antara kedua belah pihak. Asosiasi bela diri melakukan segala cara untuk menutupi pertempuran ini. Shen Qingshan sangat dendam padamu, juga tidak berharap kamu terkenal, walaupun orang ini menjengkelkan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia ahli dalam hubungan masyarakat, mengubah pusat perhatian masyarakat melalui perselingkuhan seorang artis. Ketiga dan juga merupakan alasan yang paling penting, aku tidak ingin kamu terkenal. Dia menatap Qin Lang sambil tersenyum. Apakah kamu mengetahui maksudku? Orang yang terkenal akan duluan dijatuhkan orang. Musim dingin ini, bisa dikatakan bahwa banyak orang-orang hebat yang muncul di dunia seni bela diri, tapi untuk mengguncang bumi, mungkin hanya ada kamu dan Guru Qin yang bisa sebanding. Dan yang kebetulan adalah, marganya juga Qin, usianya juga masih muda, tapi Guru Qin ini sangat rendah diri. Setelah mengalahkan Zhan Wuya dia pun sangat jarang muncul. Kamu harus belajar darinya. Dengan begitu latihanmu barusan benar. Walaupun ada video Qin Lang mengalahkan Zhan Wuya, tapi setelah beberapa waktu berlalu, peredaran video itu tidak hanya sedikit, bahkan beberapa video yang berhubungan semuanya menjadi valid. Tampang Qin Lang yang ada di video itu awalnya memang kabur. Banyak orang yang merasa kenal, tapi juga tidak berani menganggap bahwa Qin Lang adalah Guru Qin. Bahkan Ye Changfeng juga tidak percaya bahwa Guru Qin adalah Qin Lang. Hanya Meng Lili dan Huang Rong yang melalui indera keenam wanita yang meyakini bahwa Qin Lang adalah Guru Qin, dan orang lain yang mengenali Qin Lang pun menganggap video itu sebagai film, sudah menggunakan editan. Faktanya Qin Lang sendiri sangat jarang menggunakan editan, kecuali bertemu dengan lawan yang hebat atau pasti akan mengejutkan dunia. Qin Lang mengangkat kepala dan menjawab, aku masih begitu muda. Setelah melalui pertempuran itu, berapa banyak ketenaran yang sangat nikmati, maka akan ada berapa banyak bahaya. Benar. Ye Changfeng setuju dan menganggukkan kepala. Kamu masuk ke alam dewa di usia yang begitu muda. Aku tidak berani mengatakan tidak akan ada orang yang menyusulmu di belakang, tapi pasti tidak ada orang yang ada di depanmu. Qin Lang menggelengkan kepala dalam hati berkata, ini tidak benar. Kakek dan nenekku bahkan menang ratusan hingga ribuan kali lipat dariku. Jika kabar pertempuran ini tersebar, tidak hanya akan ada banyak orang Tokyo yang akan berusaha keras membunuhmu. Bahkan seni bela negara lain mungkin juga ingin kamu mati. Seorang pemuda berusia 20-an tahun sudah menjadi kebanggaan dari Master Alam Dewa. Kedepannya kemungkinan bisa menjadi ahli alam surga. Alam dewa sudah merupakan godaan di dalam seni bela diri. Mengenai godaan alam surga, mereka tidak akan asal membiarkannya muncul. Setiap kali mereka pasti akan bekerja sama untuk menghancurkannya. Dan fondasimu sekarang ini sama sekali tidak stabil, energi sejatimu tidak cukup, sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Oleh karena itu ketenaran ini ditahan dulu. Tunggu setelah kamu stabil di alam dewa barusan muncul juga belum terlambat. Sampai saat itu, mungkin aku juga akan menjadi muridmu dan juga harus memberi hormat padamu. Kamu juga tidak perlu khawatir Saburo dan yang lainnya akan balas dendam. Koizumi barusan saja mati, untuk sementara mereka tidak akan berani membuat keributan di Huaxia. Yang paling penting adalah, aku sudah menetapkan tatangan di 6 bulan kemudian. Ini sudah cukup membuat mereka sibuk setengah tahun. 10 anak kebanggaan semuanya adalah penerus. Semuanya seperti harta negara. Jika ada satu yang mati juga akan bergejolak. Dia meletakkan segelas teh di hadapan Qin Lang. Kamu memiliki banyak waktu untuk menenangkan diri. Qin Lang menganggukkan kepala. Mengerti, begitu berusaha keras. Kemenangan yang diperoleh dengan susah payah, makan harus kehilangan ketenaran. Jari Ye Hangfeng memegang cangkir dengan erat. Apakah kamu tidak kecewa?
Tidak ada yang perlu dikecewakan, Qin Lang juga mengambil teh dan meminumnya. Aku tidak ada rasa apapun terhadap jabatan, aku lebih berharap bisa menjadi seorang dokter tradisional, menikahi seorang istri dan melewati kehidupan yang sederhana. Pertempuran bukanlah hal yang aku inginkan. Oleh karena itu, semakin tidak diungkit pertempuran yang sudah aku lalui, aku semakin senang. Akan lebih baik lagi jika seluruh orang yang berpartisipasi tidak memiliki ingatan. Qin Lang sangat jujur, jika Ye Changfeng tidak menghukum Zhuo Qianbing dan menjadikannya sebagai utusan utama. Setelah pertempuran ini, Qin Lang sudah berencana untuk mengundurkan dirinya dari jabatan sebagai ketua. Dia sebenarnya tidak tertarik pada jabatan, ini semua hanya kebetulan saja. Saat ini Ye Changfeng mendesah dan berkata, jika organisasi bela diri menjadikanmu dan Guru Qin sebagai guru, maka hanya beberapa tahun, dunia ini akan menjadi milik kita. Marga kalian sama-sama Qin. Di dunia sastra ada dua Wang, sekarang di dunia seni bela diri ada dua Qin. Hal ini bisa dikatakan adalah hal yang besar, tapi Guru Qin begitu misterius. Sampai sekarang aku masih belum pernah bertemu dengannya dan sekarang pun menjadi legenda yang tidak diketahui kebenarannya. Qin Lang tersenyum, kelihatannya pemimpin Ye juga sangat terobsesi dengan Guru Qin. Tapi kenapa dia tidak bisa mengenali dirinya? Mungkin karena kemampuan seni bela dirinya tampangnya juga banyak berubah. Zhong Yu juga mengatakan kalau dia menjadi semakin tampan, dan juga ada kemungkinan bahwa departemen yang berhubungan diam-diam sudah mengurus seluruh pengalaman seni bela dirinya. Ini sangat bagus untuk Qin Lang. Dengan begitu dia perlahan tidak perlu begitu lelah karena masalah ketenaran. Bab 544. Hidup tidak bisa menuruti kemauan kita sendiri. Tapi, Qin Lang sangat menyukai Ye Changfeng, penghargaan dan hukumannya terbagi dengan jelas dan sangat memiliki pemikiran. Oleh karena itu Qin Lang tidak menolak penaikan jabatan Ye Changfeng. Faktanya dia adalah pemilik istana Yao Yue, walaupun bukan secara nasional, tapi berada di level yang sama dengan Ye Changfeng sama sekali bukanlah masalah. Hanya saja, pemimpin yang memperlakukannya dengan baik, sangat berjasa baginya. Selain itu, setelah melalui masalah organisasi bela diri, Qin Lang juga memiliki keinginan untuk membantu Chang Sihong dan beberapa faksi muda lainnya. Qin Lang, kamu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kamu menyukai kehidupan seperti Tao Yunming yang tidak berselisih dengan dunia. Apakah yang aku katakan benar? Ye Hangfeng bertanya, Lia, hidup dengan tenang lebih baik daripada perkelahian dan pembunuhan, tumpukan tulang, pemandangan yang kacau, kenapa harus begitu? Qin Lang berkata dengan santai, mengungkapkan kerisauannya. Ye Changfeng memalingkan tubuh dan tersenyum, Qin Lang, aku bisa memahami pemikiranmu, kehidupan yang tenang benar-benar sangat indah, hanya saja segala sesuatu tidak bisa berjalan sesuai keinginan kita. Saat kamu menguasai ilmu dokter dan seni bela diri, kehidupanmu sudah ditakdirkan tidak akan bisa tenang, karena menghadapi penganiayaan, menghadapi pelecehan, menghadapi orang di sisimu terluka, kamu tidak mungkin tetap menahannya seperti dulu. Dan begitu kamu ingin melawan, maka itu pasti akan mengarah pada balas dendam yang sangat kejam. Oleh karena itu kamu hanya bisa membuat dirimu semakin kuat, membuat dirimu memiliki jabatan dan berkuasa, sehingga kamu bisa menekan mereka, membuat mereka cemburu, membuat mereka takut dan melindungi orang-orang di sekitarmu. Dia seperti orang berpengalaman yang menepuk ringan pundak Qin Lang, hidup tidak bisa menuruti kemauan kita sendiri. Hidup tidak bisa menuruti kemauan kita sendiri. Qin Lang pun tertegun, setelah itu dia pun mendesah, benar, ucapan Ye Changfeng itu membuat Qin Lang akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di organisasi bela diri untuk sementara waktu. Sudahlah, jangan bicarakan hal ini lagi, hari ini mengundangmu datang karena ingin minum bir denganmu. Ye Changfeng duduk sambil tersenyum, nanti malam aku sudah akan meninggalkan Yanjing dan kita akan bertemu lagi setelah setengah tahun kemudian. Qin Lang dengan penasaran bertanya, apakah kamu akan pergi jauh? Pulang ke rumah, suara Ye Changfeng menjadi lembut,
mengunjungi seorang teman lama yang sudah tidur bertahun-tahun. Qin Lang berada di kapal dalam waktu yang lama. Minum teh, makan dan juga mendengar lagu. Akhirnya dia pun pulang dengan keadaan mabuk. Hingga senja, dia barusan kembali ke Villa Qianqiu. Perkembangan transportasi zaman sekarang ini benar-benar sangat mengejutkan. Tidak perlu merasakan rasa kangen. Zhong Yu sudah kembali dari Tianshan. Oleh karena itu Qin Lang barusan membuka pintu. Zhong Yu sudah menyambutnya. Dia membuatkan sup pencegah mabuk untuk Qin Lang dan juga mengambilkan handuk untuk mengelap wajahnya. Sangat teliti seperti seorang istri yang cermat, Qin Lang berjalan ke meja makan untuk mengambil roti. Akhirnya ditepuk ringan oleh Zhong Yu. Dia pun akhirnya pergi mencuci tangan dulu. Yuer, aku sedang memikirkan. Apakah kita berdua perlu membeli rumah? Tidak memiliki rumah tetap sangatlah tidak nyaman. Sambil berkata, dia mengambil roti dan mulai melahapnya, sangat menikmati kenyamanan yang jarang ada ini. Boleh, lagi pula aku tidak ada uang, semuanya sesuai dengan keinginanmu saja. Yuer menjawab dengan nakal, dengan status Qin Lang sekarang ini, tinggal di Villa Leng Qianqiu memang tidak terlalu cocok, tentu saja, asalkan dia mengatakan, mendapatkan sebuah rumah sudah pasti, tapi itu bukanlah gaya Qin Lang. Keesokan harinya setelah mereka berdua berpisah, suasana hati Qin Lang menjadi lebih tenang dan berjalan-jalan di jalanan. Ting-ting, ponsel berdering, Qin Lang pun mengangkat telepon. Halo, Kak Qin Lang, kamu ada di mana? Ini adalah telepon dari Chang Zihong, Qin Lang mengatakan posisinya. Baik, kalau begitu aku akan pergi menjemputmu, masalah organisasi bela diri. Aku ingin mendiskusikannya dengan kakak. Setelah menutup telepon, Qin Lang menatap jalanan sekilas, lalu lanjut berjalan. Sebuah brosur tiba-tiba diberikan ke hadapan Qin Lang. Halo Tuan, apakah Anda tahu tentang Villa Yihe? Kami adalah perumahan yang paling elite dan juga ada villa-villa yang unik. Dengan status Anda pasti sangat cocok untuk membeli satu villa. Liu Hongbin, apakah kamu bisa bekerja? Dia terlihat jelas adalah orang miskin, selain itu dia masih begitu muda, jangankan membeli rumah, hanya membeli sebuah toilet saja sangat sulit, untuk apa? Kamu memberikan brosur padanya. Qin Lang awalnya sedang jalan-jalan. Akhirnya tiba-tiba muncul seorang marketing dan memberikan brosur padanya, tampang marketing ini kelihatan sangat bersih, tapi bisa terlihat kalau dia seharusnya sangat miskin, karena mantel yang dia pakai sudah dicuci sampai berkerut, tapi sangat bersih. Selain itu, kelihatannya masih muda, sama seperti Qin Lang. Di wajah yang putih dan bersih itu terlihat semangat yang besar dan di bawah sinar matahari dia terlihat sedikit keringatan, tapi barusan mengatakan satu kalimat, belum selesai berbicara, sudah dipotong oleh seorang pria kurus yang mengenakan kacamata hitam setelan mantel. Si kurus itu dengan marah menghampiri dan menunjuk Qin Lang sambil berbicara. Aku sudah mengatakan berapa kali padamu sebelum keluar. Memberikan brosur harus melihat orang, lihatlah gayanya dan juga usianya. Apakah dia terlihat seperti orang yang sanggup membeli rumah? Si kurus itu adalah kepala marketing mereka, saat ini sedang memarahi pemuda yang bernama Liu Hongbin ini, dan Liu Hongbin juga tidak membantah, melainkan dimarahi sambil menundukkan kepala. Ini adalah hari pertamanya bekerja. Dia tidak ingin dipecat bagaimanapun dia sudah mencari pekerjaan selama 1 bulan. Di tubuhnya juga hanya tersisa beberapa yuan saja. Kenapa kamu diam saja? Cepat pergi bagikan brosur. Kepala marketing itu memarahinya. Liu Hongbin menyeringai, lalu pergi, tapi Qin Lang malah melihat sekilas brosur itu. Kembalikan brosur itu padaku, apa yang kamu lihat, dengan dirimu yang begitu miskin, apakah kamu sanggup membeli rumah? Kepala marketing itu merebut brosur dari tangan Qin Lang, dengan tampang yang terlihat meremehkan Qin Lang. Berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun di bidang ini, orang yang berpakaian santai seperti Qin Lang dan juga orang yang begitu muda, hanya sekilas dia sudah bisa memastikan kalau orang ini sangat miskin. Dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk orang-orang miskin ini. Qin Lang sama sekali tidak marah,
Lagi pula dia juga tidak mungkin membeli 10 rumah karena kesalkan. Tapi dia memang memiliki keinginan untuk membeli rumah. Qin Lang juga tidak menghiraukan kepala marketing itu dan masuk ke sebuah toko dessert saksian. Apakah kamu sudah lihat apa yang aku katakan benarkan? Makan saja hanya bisa ke toko saksian, apakah kamu merasa dia sanggup membeli rumah? Ketua marketing kembali memarahi Liu Hongbin. Melihat seseorang ada uang atau tidak, kamu harus melihat sepatu, kamu lihat apa yang dia pakai. Sepatu kulitnya bahkan sudah berkerut. Qin Lang tidak masuk untuk makan, tapi karena di dalam kebetulan ada sup kacang hijau, dia harus membawa pulang satu bungkus sup kacang hijau. Setelah membeli sup kacang hijau, Qin Lang juga tidak buru-buru keluar, karena Chang Zihong mengirimkan pesan dan mengatakan bahwa dia akan datang setelah beberapa saat lagi. Qin Lang pun langsung duduk di dalam. Sambil menunggu, "Maaf Tuan, aku meminta maaf atas ucapan yang dikatakan atasanku padamu. Semoga ucapannya tadi tidak membuatmu marah." Liu Hongbin tidak tahu muncul dari mana, tiba-tiba meminta maaf pada Qin Lang. "Oh, kenapa? Dia tidak seharusnya berbicara seperti itu padamu, karena tidak peduli ada uang atau tidak, tapi tetap pantas untuk dihormati, karena semua orang setara, kita tidak seharusnya merendahkan orang lain." Liu Hongbin berkata sambil tersenyum, ucapan terdengar tulus, sama sekali tidak dibuat-buat. Qin Lang tersenyum, lalu kembali bertanya pada Liu Hongbin. "Sesuai dengan cara bicara atasanmu, kamu tidak seharusnya memberikan brosur padaku, tapi aku sangat penasaran, kenapa kamu memberikan brosur padaku? Sebenarnya hanya melihat penampilan luar orang sama sekali tidak tepat." Liu Hongbin menjawab. Bab 545. Tahanan. Selain itu, sebenarnya dia mungkin melewati beberapa detail. "Sebelum aku memberikan brosur padamu, sebenarnya aku sudah memperhatikan dirimu. Tuan, di tubuhmu selalu ada sebuah aura, ini adalah hal yang tidak dimiliki oleh anak muda biasa. Selain itu aku juga melihat rasa percaya diri dari matamu, yang paling penting adalah, walaupun pakaianmu biasa saja, tapi sama sekali tidak berdebu dan yang paling anehnya adalah sepatu kulitmu, bahkan telapak sepatumu itu pun bersih. Oleh karena itu aku merasa walaupun Tuan tidak memiliki uang, tapi juga bukan orang biasa." Liu Hongbin menyimpulkan, dan Qin Lang malah tersenyum, mungkin dirinya sendiri juga tidak menyadari hal ini, mungkin karena kitab suci raja, walaupun tidak memiliki tubuh esensi sejati, tapi di permukaan tubuhnya tetap akan ada sebuah aliran udara yang membantunya menghadang debu, tapi dia tidak menyangka bahwa pemuda ini bahkan memperhatikan detail ini. "Sebenarnya, aku sengaja datang ke sini untuk meminta maaf padamu." Liu Hongbin kembali tersenyum sambil berkata. "Oh." Qin Lang juga mulai tertarik, karena pemuda ini sudah menunggu selama setengah jam. "Aku merasa tidak peduli berbisnis ataupun bekerja, cara bicara sangatlah penting. Mungkin kamu tidak akan membeli rumah, tapi mungkin kamu akan memperkenalkan teman di sekitarmu padaku." Liu Hongbin tersenyum, terlihat sangat pintar berbicara, lalu bertanya pada Qin Lang. "Apakah kamu merasa aku sangat bodoh?" "Kamu memang sangat bodoh. Kalau kamu seperti ini lagi, aku akan memecatmu." "Kamu bahkan diam-diam datang berbincang dengan si miskin ini. Perusahaan memberikan gaji padamu untuk membiarkanmu berbincang." Ya. Tiba-tiba kepala marketing itu tidak tahu muncul dari mana dan langsung memarahi Liu Hongbin. "Maaf atasan, aku tahu aku salah." Liu Hongbin berkata, "Sudah berapa kali aku mengatakannya padamu? Kamu masih tidak berubah. Lihat cara berpakaiannya, apakah dia sanggup membeli rumah? Mungkin dia bahkan tidak memiliki pekerjaan." Kepala marketing itu sambil menunjuk Qin Lang, sambil memarahi Liu Hongbin. "Satu wilayah kita mencapai 1 juta yuan dan yang paling tinggi 100 juta yuan. Apakah orang sepertinya sanggup membelinya? Bisakah kamu tidak membuang waktumu dengan orang yang sanggup membeli rumah?" Kepala marketing kembali memarahinya.
Ada banyak orang miskin sepertinya di jalanan, apa gunanya kamu basa-basi dengan orang yang tidak sanggup membeli rumah? Terhadap anak muda seperti Qin Lang melihat cara berpakaiannya saja sudah tahu kalau dia tidak punya uang, tentunya juga tidak perlu menghormatinya dan kepala marketing juga tidak merasa ada yang salah jika langsung menghinanya secara langsung, di matanya, hanya orang kaya yang pantas dihormati, orang yang tidak punya uang pantas dihina. Kita seharusnya mencari klien yang berkualitas tinggi, adalah klien yang punya uang. Titit. Sebuah suara klakson mobil berbunyi, lalu sebuah mobil Lamborghini berhenti di pinggir jalan. Setelah itu Chang Zihong turun dari mobil dengan cerutu di mulutnya, lalu berjalan menghampiri Qin Lang. Saat kepala marketing melihat keadaan ini, wajahnya langsung berubah dan menyapanya sambil tersenyum, dan juga sambil berkata pada Liu Hongbin, "Sudah lihat belum, orang seperti inilah klien kita." Kepala marketing sangat percaya diri dengan keakuratan dia melihat orang. "Halo, Tuan, apakah Anda ingin beli rumah?" "Tidak, terima kasih." Chang Zihong bahkan tidak melihat kepala marketing itu, lalu berjalan ke hadapan Qin Lang. Dan kepala marketing itu pun tertegun. Di belakang Chang Zihong, jangan-jangan mereka kenal. "Kak, organisasi bela diri." Chang Zihong berkata, "Kita bicarakan lagi setelah kembali ke organisasi bela diri." Qin Lang menganggukkan kepala, "Kakak, mobil sport Lamborghini ini." Kepala marketing tertegun dan Liu Hongbin juga tertegun, "Tidak bodoh, sangat pintar." Saat pergi Qin Lang tersenyum pada Liu Hongbin, lalu menepuk pundak Liu Hongbin, "Apa namanya tidak sanggup beli?" Selain itu anak buahnya bahkan mengendarai Lamborghini untuk menjemputnya, dengan cerutu di mulutnya. Dan pakaiannya yang mewah, pasti adalah orang kelas atas dan orang itu bahkan memanggil Qin Lang dengan panggilan kakak. Lamborghini ini terlihat jelas sudah melalui modifikasi khusus, seharusnya anti peluru, harganya mungkin mencapai 70 juta yuan, ini namanya tidak sanggup membeli rumah ratusan juta yuan. Qin Lang melirik kepala marketing itu dengan senyuman meremehkan, lalu berjalan pergi, dari awal sampai akhir sama sekali tidak mengatakan satu ucapan pun padanya, seolah-olah menganggapnya tidak ada, barusan masih merendahkan orang akhirnya dirinya sendiri yang sama sekali tidak dipandang orang, diabaikan adalah ejekan yang paling kejam. Kepala marketing itu langsung merasakan rasa direndahkan orang kaya. Kepala marketing itu lalu menatap Liu Hongbin dan menatap Qin Lang yang pergi. Akhirnya dia pun pergi dengan malu. 10 menit kemudian, Qin Lang dan Chang Zihong pun tiba di aula organisasi bela diri Yanjing. Barusan tiba, Song Xiaoyu, Lu Bao dan yang lainnya langsung menyambut dengan hormat, menyapa hormat kepada utusan utama Qin Lang. Di luar Chang Zihong memanggil Qin Lang kakak. Saat ini dia juga ikut dengan yang lainnya menyapa Qin Lang dengan panggilan utusan utama Qin Lang. Sangat hormat. Setelah melewati serangkaian bahaya, Chang Zihong dan yang lainnya dari awal sudah mengabdi pada Qin Lang. Qin Lang tersenyum sambil melambaikan tangan. "Kita semua adalah keluarga, tidak perlu memanggilku dengan begitu formal, lagian utusan apaan itu sangat tidak enak didengar, santai saja." Setelah Chang Zihong dan yang lainnya mendengar itu, mereka pun tertawa dan suasana pun menjadi lebih rileks. "Ngomong-ngomong, kamu mengatakan Zhuo Chenbing tidak ingin mengakui apapun." Qin Lang sambil berjalan masuk ke aula sambil berkata pada Lu Bao, "Sudah sampai di titik ini, dia masih saja begitu keras kepala." Setelah Zhuo Chenbing dijatuhkan, Qin Lang kembali membentuk balai penegak hukum dan menjadikan Lu Bao sebagai wakil untuk membantunya mengurus urusan sehari-hari. "Kak, si tua itu mungkin tahu dirinya tidak akan mati dengan baik, oleh karena itu dia hanya menutup mata dan tidak ingin mengatakan apapun." Lu Bao mengeluh pada Qin Lang, balai penegak hukum sudah melakukan berbagai cara, oleh karena itu akhirnya memukulnya, namun tetap tidak ada gunanya. 2 hari ini, aku sudah menginterogasinya selama 40 jam, dia selain menjawab NNAA, sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia dengan tidak berdaya berkata,
Sungguh sulit dihadapi, walaupun sifat Zhuo Chenbing tidak baik, tapi keterampilan fisik dan psikologisnya sangat hebat. Song Xiaoyu menambahkan, ingin menggorek sesuatu dari mulutnya, pasti bukanlah sebuah hal yang mudah, benar. Zhou Gangyong juga menganggukkan kepala, Kak, kamu langsung menghukum Zhuo Chenbing saja, kenapa harus bertanya padanya lagi? Apa yang ingin kamu ketahui darinya? Dia terlihat tidak mengerti. Qin Lang dengan tenang menjawab, Zhuo Chenbing sudah bertahun-tahun menjabat sebagai penegak hukum. Dengan sifatnya, dia pasti sudah melakukan banyak pelanggaran hukum karena urusan pribadi. Dengan menggorek semua ini, pertama, aku bisa menghukum satu orang. Untuk memperingati orang lain dan menakuti seluruh organisasi bela diri. Kedua, juga bisa mengetahui kesalahan orang-orang ini, agar mereka tidak berani bertingkah lagi dan paling tidak berani melawanku. Qin Lang tertawa, tentu saja, masih ada satu tujuan, yaitu melihat berapa banyak uang yang sudah diterima Zhuo Chenbing. Aku ingin memukul orang kaya. Wang Dongshan dan Huang Tianjiao pun ikut tertawa dengan Qin Lang, hanya saja dalam hati mereka semakin mengagumi Qin Lang. Cara kerja utusan pertama benar-benar sangat sadis. Sambil berbicara, mereka semua pun datang ke ruang bawah tanah. Katanya adalah ruang bawah tanah, tapi luasnya sekitar ratusan meter. Selain udara yang sedikit pengap, tidak ada bedanya dengan bangunan lain. Segera, Qin Lang berdiri di hadapan Zhuo Chenbing, bos penegak hukum yang semalam masih begitu sombong, saat ini sudah menjadi tahanan yang lemas dan pucat. Qin Lang maju selangkah ke depan. Halo Tetua Zhuo, Qin Lang, jangan basa-basi lagi, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku beritahukan padamu, jangan memikirkan hal yang tidak mungkin lagi.